berbahagia jodoh kita yang kami nanti untuk tim pada PKK Dusun Karya Sonti Matur Sponsor ibu anggota tim PKK tadi disampaikan ini baru separuh ya, ini aja udah luar biasa gitu. Saya agak merinding dari pas datang gitu, ini serius banyak sekali ya. Mudah-mudahan keadaan ibu tidak dan kami tidak mengecewakan ibu. Baik, sebelum kita mulai, jadi materi yang kami sampaikan siang ini adalah bagaimana kita mengatur keuangan dan mengapai event keluarga. Jadi flashback sedikit bahwa materi ini kita susun berdasarkan permintaan beliau pada saat pertemuan yang lalu. Kami terjadi bagaimana mengajak warga di dusun Sanaim ini untuk menabung, terutama menabung emas. Tapi tanya, Pak, Iman, gimana kami mau menabung emas kalau kami tidak punya sisa dalam pendapatan keluarga? Jadi sebenarnya yang kita akan bahas bagaimana sih mengatur keuangan sehingga kita bisa menyisihkan untuk menabung, bukan sisa untuk menabung. Ya, oke. Sebelum masuk, mungkin perkenalan dulu. Saya Iman Bustiawan, sehari-hari selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas PND, juga sebagai Konsultan Board, dan juga Sekretaris Lurah di Saudara PKK Kabupaten. Jadi saya termasuk Bapak PKK dulu. Makanya tadi pas nyanyi Mas PKK di hafal ya. Dan yang mudah-mudahan kita sama-sama ini kita sebenarnya berbicara kali ini ya. Saya merupakan bagian dari komunitas PKK juga. Baik, kita masuk nanti. Dan ada pertanyaan menarik dulu untuk hari ini. Bagaimana kehidupan ibu hari ini? Sehat? Dompetnya Bu? Isinya gimana Bu? Dompetnya masih bagus, isinya gimana itu? Kritiknya. Jadi itulah kenapa kita bermateri hari ini. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, apakah ini yang dikatakan penghasilan kita keluarga kita itu selalu meningkat, tapi tabungan juga selalu naik. Kemarin waktu sawit naik, penghasilan meningkat, tapi tabungan juga habis. Ada yang gitu? Ada Bu ya? Atau ibu-ibu ingin nih punya kebebasan keuangan sehingga bisa membantu banyak orang. Mau Bu ya? Apalagi itu udah satu gotong royong banyak bantu orang. Atau mungkin ada nggak yang masih punya utang ribawi? Ada yang masih punya utang ribawi? Gimana katanya? Nggak ada. Kalau yang angkat tangan, kami doakan dilancarkan rezekinya, dimudahkan untuk mempercepat lunas utangnya. Kalau yang angkat tangan, kalau yang tidak angkat tangan gimana? Kita doakan ya, jadi mudah-mudahan ibu di dusun Karya ini yang masih punya utang dilancarkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan untuk segera melunasi dan diberikan rezeki untuk tidak berusaha lagi. Amin. Atau ibu dan keluarga mungkin sudah berusaha berbagai bisnis, tapi ya gitu aja. Mungkin kita coba bisnis ini jalan di situ berjalan. Jadi mudah-mudahan kita salah aja ya. Ada juga ibu yang selalu habis waktunya untuk mencari uang. Kenapa? Karena hari ini uang memang bukan segalanya. Tapi kalau saat ini kalau nggak ada uang kita nggak ada apa-apa itu ya. Kalau ibu yang semua ini, ayo kita akan bahas. Pertama, apa sih masalah finansial keluarga itu? Di mana masalahnya? Yang kedua, kita akan mengetahui kunci bagaimana mencapai kesejahteraan finansial keuangan kita. Ini maaf, bahasanya pakai banyak bahasa dulu ya, finansial, managing dan yang lain apa-apa.
kalau ada yang nggak tahu, ada yang nggak paham, tanya aja gitu. Dan di sini kita akan memahami financial freedom, kebebasan keuangan. Mau kan ya? Mau umrah tinggal daftar, mau beli mobil tinggal beli, mau kan? Mau enggak? Mau atau mau bu? Mau ya? Insya kembali Allah kasih ini. Ibu juga insya Allah akan mendapatkan kunci jalan hidup penuh dengan Allah, karena apapun tanpa Tuhan Allah itu tidak akan ada artinya. Karena Allah yang punya kuasa atas segalanya. Dan yang kelima, kita akan hidup penuh manfaat tanpa penyesalan saat wafat nanti. Jadi kaya kalau tidak bermanfaat juga sia-sia ya, karena tujuan hidup kita insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Oke Bu, kalau sudah kita pahami masalah kita sudah pahami manfaat kita materi ini, kita belajar masuk materi ini. Kalau sehari-hari Bu, kita paham ya bahwa uang yang kita pegang itu adalah sisa dari pendapatan dikurangi pengeluaran, betul ya? Bagaimana kondisinya kalau pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatannya? Apa yang terjadi Bu? Kenapa mau Bu? Banyak utang jadi Bu ya? Betul. Kalau pendapatan kita, pengeluaran kita lebih daripada pendapatan, maka ujung-ujungnya kita cari utangan. Setuju ya? Kalau begitu, mana yang bisa ibu kontrol? Apakah ibu bisa mengontrol pendapatan atau pengeluaran? Mana bisa kontrol? Pengeluaran Bu. Mana Bu? Pendapatan atau pengeluaran? Keduanya. Ya? Keduanya. Betul, pengeluaran. Karena pendapatan kita belum tahu. Kita akan dapat nih bonus tahunan hanya dari koperasi, masing-masing keluarga kita apa yang baru akan, ya kan? Sedangkan uang yang kita pegang pengeluaran kita teratur. Tadinya kita mau beli daging 3 kilo, waduh, kayaknya kalau 3 kilo berlebih dalam macam belah. Kita cicil, beli sekilo saja dulu. Bisa diatur ya. Kalau pendapatan bisa nggak? Tidak bisa. Jadi yang kita atur adalah pengeluaran. Ini kita tahu kita atur pengeluaran. Makanya ada yang namanya rule uang, di mana pendapatan ini akan jadi kita dan akan berkurang dari pengeluaran. Pertanyaan adalah uang dikeluarkan itu apakah menjadi pengeluaran biasa atau menjadi pengeluaran yang menjadi pendapatan lagi atau menjadi aset? Belum apa-apa, karena memang ini bertahap. Kita lanjut. Jadi pendapatan ini menjadi uang ilegal, kemudian keluar dalam bentuk kebutuhan sehari-hari atau lainnya, atau menjadi aset. Maksudnya apa? Nanti kita bahas. Oke. Kita sekarang bahas pendapatan dulu. Pendapatan itu ada dua. Pendapatan dua negara ada dua. Ibu saya yakin sudah praktek di bahasa teorinya kita baca. Yang pertama adalah pendapatan aktif atau standar income. Nah, kalau pendapatan aktif, ibu ada rugi nggak? Apa ibu habiskan pendapatan aktif? Pendapatan aktif ini kita harus kerja dulu beberapa uang. Artinya harus menyediakan waktu untuk mendapatkan uang. Semakin banyak ibu ingin uang, semakin banyak waktu yang dibutuhkan mendapatkan. Semakin sedikit pula ibu waktu untuk keluarga, untuk ibadah, habis energi ibu waktu itu untuk mencari uang. Kalau kita bicara pendapatan, makanya ayo nanti kita bangun pendapatan pasif dari aset, sehingga kita tidak bekerja uang. Contohnya gimana? Contohnya dari kebun, ya kan? Dan lain-lain. Contohnya ada 6 sumber pendapatan pasif ini. Sehingga kalau kita tahu ini, itu uang yang dipegang ini mau digunakan untuk apa? Liability atau untuk aset.
liability adalah pengeluaran yang akan keluar lagi. Coba ya, aset versus liability. Kita lihat dulu. Di sini ada rumah, mobil, sama rumah itu kalau di rumah itu kan rumah ini, tidak uang lebih. Ibu beli rumah, apakah itu rugi atau ibu sudah punya rumah, punya uang lebih, beli baru, itu rugi atau untung? Menjadi aset atau sudah terjawab, untung atau kita sewakan. Kalau niatnya beli rumah untuk disewakan itu untung, tapi kalau di rumah jadikan aset, rugi kenapa? Biaya pemeliharaannya, bayar listrik, bayar air dan lain. Jadi kita beli rumah, mana keluar uang lagi? Atau yang kedua, beli kendaraan. Ibu juga punya kendaraan, beli kendaraan lagi. Untung atau rugi? Tergantung. Kalau memang dia untuk disewakan, dirental, atau untuk kalau memang gaya-gayaan, saya punya beli dua loh, saya punya beli tiga, habis kan? Sampai ada yang sofa, saya punya habis, bayar pajak lagi, beli minyak, beli oli, dan kapal segala macam habis, jadinya tidak boleh. Oleh karena itu, jika itu punya uang, pengeluaran kredit. Ini beli handphone. Ya, handphone itu misalnya ibu sekarang handphone center yang buat telepon sama SMS doang. Ibu pilihnya Android yang harganya minimal 5 juta. Itu untung atau rugi? Nah, betul begini Bu ya. Saya keluarin uang, bakal dapat manfaat dari barang tadi. Sekarang pakainya mungkin udah Android, tapi tadi karena untuk bisnis butuh banyak banget segala macam, mulai muter-muter segala macam. Saya update, tapi karena untuk bisnis tak gitu. Tapi kalau sudah tengok nih HP baru, nah bulan depan juga lagi baru tengok nih HP saya baru, gak bakal ada habis-habisnya. Ketika ibu menjaga keinginan hidup, gaya hidup, gak bakal ada habisnya. Berapapun uang ibu, gak bakal habis. Itu makanya Bu, coba kalau lihat di berapa yang mau anak kaya, ya kan, yang berapa juta per bulan, tapi kita korupsi, kenapa? Itu mobilnya tadinya sudah BMW, naik Lexus, naik lagi, atau udah Lexus naik lagi tambah lagi 2, ada model lunak beli lagi, makan yang tadinya cukup di apa di pecel lele, maunya di bintang 5, sekali makan 5 juta, kalau kita sebelumnya ada, gitu, dia. Oke, lanjut ya. Di sini kita lihat dalam agama itu jelas barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka keluarnya untung. Barang siapa sama dengan hari kemarin, maka dia termasuknya rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia akan celaka. Sama dengan uang kita. Setelah materi ini, apakah nanti ibu-ibu pengeluaran uangnya lebih daripada sebelumnya atau tidak? Gitu. Oke, jadi sama dengan kehidupan, keuangan kita bagi 3. Ada yang beruntung, ada yang merugi, dan ada yang terlaksana. Oke. Nanti ibu bisa lihat ya, kemarin kami minta sebenarnya sebelum materi ini 2 minggu itu ibu mencatat pengeluaran ibu apa saja. Mereka minta itu, cuma nggak mungkin 2 kali pertemuan, jadi kita sekali aja. Jadi nggak pasti habis ini praktek, nanti setelah praktek misalnya 2 minggu lagi mau konsultasi, silakan kami silakan ya, nggak masalah. Oke, kita masuk yang pertama, yang berlaknas keuangannya. Berlaknas ini maksudnya apa? Pendapatan ibu begitu masuk ke kita ini habis hanya untuk pengeluaran saja. Kita contohkan langsung ya kalau ini kan. Misalnya gini, ini ada contoh dari guru kami, dia itu punya asisten rumah tangga. Asisten rumah itu dia lapor sama guru kami minta izin untuk pinjam uang. Untuk apa pinjam uang? Untuk apa? Kita ada cicilan. Cicilannya apa? Ditanya sama ternyata, ayo ngobrol dulu kita. Kamu pendapatannya berapa? Pendapatan saya 1,2.
komponen Jakarta itu gajinya cukup besar ya. Berarti pendapatan dia itu 5,4 juta per bulan. Tapi kami untuk kebutuhan bulanan saja dia ada 5.000 kontrakan dan 3 juta untuk rumah sehari-hari. Dari yang makanya dari rumahnya dia menyicil motor sampai 2 unit. Istrinya satu, suaminya satu. Kemudian ada lagi komplain untuk barang-barang rumah tangga yang belum tentu dia pakai. Ada lagi dia beli TV LED, nggak mau malah rumah tangga yang besar. Ini ternyata cicilannya total sama pengeluaran bulanan 8 juta. Artinya si asisten rumah tangga itu sudah minus 2,6 juta per bulan. Kalaupun bu kita itu memberi 2,6 juta, apakah itu solusi? Solusi bukan bu? Tidak kan? Kenapa? Tentu bulan depan cari pinjaman lagi ya. Nah, tadi kan saya bilang mana yang lebih kita batas atau pengeluaran? Pengeluaran. Saling marah-marah di rumah segala macam, emosi kan tidak teratur. Kemudian mulailah mengalahkan cara entah mencuri, entah apa nggak pakai dalam tahu. Mulai berbohong segala macam. Dan ini dampak negatif kalau kita tidak mengatur keuangan keluarga. Betul. Setuju bu? Ibu pun yang gini ya? Ada yang gini? Hah? Nggak ada ya bu ya di KHM, nggak ada yang gini bu ya? Memang benar diatur lah. Iya dah bu, dia kayaknya gini semua ya, malu ngomongnya. Yang ketahuan persepsi ngaku ya, itu bentuk pengakuan ya. Meskipun tidak seperti ini. Jadi ternyata kalau yang diatur, ngomong itu satu saja ya, kan bisa diantar itu 4 bulan kerja, 74 bulan kerja. TV-nya kasus dia yang besar dulu, hukumnya kecil, muamal lagi sudah capek kerja, bedanya sekedar nonton itu aja. Tapi lihat masuk tetangga kuliah 32, dia ini 50 masih. Tetangga udah kuliah memiliki, dia start TV, tidak ada selesai. Dan angkanya memang sudah ada nih. Rezeki itu cukup untuk hidup, tapi tidak pernah cukup untuk biaya hidup. Maka bu ya. Jadi memang 3 perkara yang dibinasakan dan 3 perkara yang diselamatkan adalah yang dibinasakan itu kebatilan, kerakusan dan hawa nafsu. Dan kan yang menyelamatkan adalah takut pada Allah itu sendiri, kemudian sederhana dan adil waktu makan. Jadi memang. Oke, kita sudah bicara terkait dengan yang merugi, apa yang merasa. Sekarang kita masuk ke yang merugi. Merugi itu ketika ibu pendapatnya sudah imbang dengan pengeluaran. Pendapatan 5 juta, pengeluaran 2 juta. Kenapa merugi ibu? Karena nanti suatu saat ketika kita sudah tidak bisa bekerja lagi, kita tidak punya pendapatan, tapi keuangan berjalan. Artinya kita tidak mikirkan masa depan. Ini contohnya. Misalnya suami ibu 5 juta, kemudian ibu gaji 4 juta, bisa 9 juta. Di sini ada nih pengeluarannya ternyata hanya 6 jutaan. Artinya ibu sudah punya 3 juta saving. Tapi ibu kalau hanya saving, biasanya apa terjadi? Ibu pegang uang nih, uang sisa gaji. Jadi kayaknya panci itu bagus juga tuh. Jadi panci buat gaji. Betul bu. Di sini ada nggak ibu-ibu yang nggak punya aplikasi online, Shopee, Tokopedia? Ada yang punya? Coba lihat di HP-nya. Oh ini nggak punya, alhamdulillah.
nanti begitu kita punya saldo rekening di bank atau cash, nanti kalau kita pergi ke pasar, bapak laporan, Bu, ada paket apa? Kirim paket. Nah, kita merasa punya uang 3 juta, ya akhirnya mulai berpikir apa yang bisa kita beli dengan uang itu, mulai muncul seperti ini. Oh ternyata dari 9 juta tadi kita sebenarnya dari 6 juta yang ada pengeluaran mulai berkurang terus. Nggak bakal sini selesai karena seperti kita mengejar gaya hidup. Tadinya nggak pernah nongkrong di kafe, bukan di rumah, makanya mulai seminggu sekali harus di kafe. Ya alasannya menyenangkan anak, tapi kenapa tidak atur? Masa nggak boleh? Boleh, nanti kita atur gimana caranya, ada di makan ini. Nah, kenapa kita bilang ini merugi? Karena kita tidak memikirkan masa depan. Padahal sebenarnya itu berapa lama keluarga ibu akan bertahan ketika tidak punya pendapatan? Ini caranya. Jadi kekayaan kita itu waktunya tergantung dari berapa besar simpanan kita dibagi dengan pengeluaran. Kalau kekayaan ibu secara savingnya 24 juta, kemudian pengeluaran rutinnya 6 juta, berarti hanya 4 bulan bertahan hidup. Ya kan? Setelah itu gimana? Padahal kita diajak untuk mempersiapkan masa depan keturunan kita. Janganlah kita mewariskan kefakiran kepada keluarga kita, karena kefakiran itu meningkatkan kepada kekafiran. Dasar sekali. Nah, ini ada ilustrasi yang menarik. Ini adalah timbangan red race, jadi kayak lomba tikus itu. Ibu apa namanya? Sibuk kerja, udah kerja, dapat uang, dapat pendapatan ini. Pertama bayar cicilan dan tagihan. Oke. Kemudian mulailah sibuk, nak tas baru lah, nak baju baru lah, nak jilbab seragaman lah, segala macam kan. Jangan lupa ibu minggu depan jilbabnya yang warna pink ya. Mulai bulan depan yang ungu. Nanti Mas Arisan jangan lupa yang orange lanjutannya. Pertama sudah mainnya warna. Besok lagi ibu-ibu kita besok jilbabnya jangan lupa yang jangan yang punya beli dulu, kan ada dulu uang di rumah segala macam. Akhirnya kita jilbab. Akibatnya apa? Tidak punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan, boleh ibu sebelah udah beli jilbab, kita kapan cari utangnya. Utangnya gimana? Tambah lagi kerja, muter nggak jelas. Kalau muter nggak jelas, ujungnya berarti ibu waktu itu akan habis untuk kerja. Tidak lagi waktu untuk ibadah, untuk berusaha keluarga dan lain-lain. Oh seperti ini Bu? Mau? Kalau dia berarti mau. Biasanya orang itu tak ada mau. Mau Bu? Tidak mau. Kalau tidak mau apa? Gimana caranya Bu biar kita putusin jebakan ini Bu? Tahu nggak caranya Bu? Ya? Ayo kita mulai putus tadi 3 gaya hidupnya. Gaya hidup ini kita putus, mulailah menabung dan investasi. Ya. Menabung dan investasi. Hanya saja memang terkadang ada 5 faktor yang biasa kita takut untuk mencari investasi. Yang pertama itu adalah takut mulai. Yang kedua sini tidak diajak bisnis, ada bisnis dulu, atau kitanya yang malas. Lebih enak nonton drakor di rumah gitu kan, nonton sinetron ketimbang kita untuk berbisnis. Ada gitu Kalau sinetron ditunggunya untuk serapan mulai. Kalau
sekarang program ngetren sinetron ada yang ngetren. Bukan ya, kalau masuk ke layangan putus ya, layangan putus, itu ditungguinnya tuh. Kita pikir kalau mau juga. Jadi kita yang malas, atau kita punya kebiasaan buruk yang nggak bisa tinggalkan, apa bisnis itu nggak amanah dan lain-lain, atau kita sombong, nggak perlu bisnis, saya bisa lain. Ini adalah 5 faktor yang membuat kita untuk memulai mencari berkaitan atau mencari aset. Asetnya apa banyak sekali. Oke Bu. Ini adalah yang masuk beruntung. Yang beruntung adalah ibu-ibu yang bisa mengatur pendapatannya itu, kemudian menjadi kita bagi sebagian untuk pengeluaran, kemudian kita bagi juga sebagian untuk membangun aset. Di mana aset ini nanti akan kembali ke uang kas kita lagi. Kalau yang merah ini begitu kita keluarkan ya keluar habis. Tapi kalau di aset ini akan kembali ke uang kita. Jadi caranya adalah ayo ibu-ibu naikkan pendapatan ibu-ibu, kemudian kontrol pengeluaran dan mulai bangun aset. Oke, sampai sini nggak paham Bu? Oh paham, sampai sini paham ya? Iya, nah, pendekatan ini ya, pendekatan teori. Kenapa itu sampai gimana caranya? Gimana caranya adalah materi. Jadi, ayo ibu mulai dari sekarang. Karena yang berpengaruh terhadap keuangan ibu, ya keluarga ibu, bukan keluarga orang lain. Yang memperhatikan dan perhatian terhadap keuangan ibu, ya ibu sendiri, bukan tetangga ibu. Ibu punya utang mau apa, tetangga itu tidak peduli. Ibu punya aset, tetangga itu tidak peduli. Sekarang ibu dan keluarga adalah ibu sendiri yang memulainya, ibu ya. Jangan menunggu orang lain untuk memulai rumah. Oh, alhamdulillah. Ini pengertian kali. Habis. Lalu ada lagi. Jadi jika itu tidak peduli dengan keuangan keluarga ibu, terus siapa yang dulu? Ya, itu diingat dulu. Ada 2 jalan Bu untuk mencapai pendapatan yang berkah. Yang pertama adalah di sini ada hadisnya, sungguh menunjukkan keadaan seorang mukmin seluruhnya urusan itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan maka dia bersabar, itu pun baik baginya. Jadi untuk mencapai keberkahan kita bersyukur dan bersabar. Bersyukur itu kita buktikan dengan pertama kita tambah giat bekerja, kemudian kita menantikan keluarga kita dan bantu saudara kita lainnya. Cara itu bersabar, kita kontrol keuangan kita dan kita targetkan berapa yang kita keluarkan. Oke, ini materi kedua. Kita sekarang masuk materi bagaimana kita mengatur keuangan keluarga kita. Yang pertama dia Bu ya, naikkan pendapatannya, kontrol pengeluarannya, dan yang ketiga bangun aset. Gimana Bu? Kita masuk yang pertama. Tingkatkan pendapatan keluarga. Tadi sampaikan ada pendapatan aktif, ada yang pasif. Kalau aktif ini ibu kerja dulu. Kalau yang pasif, biarlah uang yang bekerja di kita. Ada 8 bagian, 8 sumber pendapatan. Yang warna merah ini Bu, ini yang aktif. Ibu harus kerja dulu, baru dapat uang. Contohnya apa? Yang pertama hasil kerja. Misalnya saya pegawai, saya
PNS, saya kerja dulu, baru tiap bulan dapat kerja. Atau saya punya bisnis pribadi, saya punya toko segala macam bisnis pribadi, saya bisnis pribadi kerja dulu, CP misalnya punya CP, saya kerja dulu bangun rumah segala macam, baru dapat pendapatan. Yang kedua dari keuntungan dari penjualan produk atau jasa. Misalnya ada tadi punya toko jualan masker, jualan buah-buahan, jualan dulu. Atau dia jual jasa, misalnya tukang pijat, tukang jasa bersih-bersih, dia jual jasa itu berkurang. Coba kita boleh berpikir bagaimana kita membangun dari 6 sumber pendapatan yang lainnya, di mana kita tidak perlu kerja tapi uang masuk. Misalnya dari nomor 3 ini adalah guna, investasi. Kita investasikan dapat gunanya. Atau kenaikan harga. Ibu punya aset bangunan tadi kan, kemudian ketika kamplingan harga belinya 5 juta, ibu jual harga beli 100 juta, itu adalah kenaikan harga atau emas bangunan. Atau nomor 5 itu bagian hasil. Ibu tanamkan modal di koperasi. Di putaran koperasi itu akan ada yang namanya SHU ya, kalau tiap tahun ya. SHU kan adalah bagian hasil di koperasi. Ketika uang ini tersimpan di rumah, nggak ada bergerak, kita masukkan ke koperasi. Bagian hasil tanah buat itu kita beli saham dan lain-lain. Atau ibu punya rumah yang disewakan, punya aset cukup yang disewakan. Kita nggak perlu bekerja tiap tahun atau tiap bulan, tinggal ambil uang sewanya. Bisa juga kalau ibu mobil nulis, bikin tulisan. Kalau sekarang ada lagi yang paling keren nih, jadi YouTuber ya. Saya lihat dusun lainnya mudah-mudahan berapa tahun ke depan PAD-nya kali dari gubernurnya juga ya. Karena saya tengok di KHM ini menarik, banyak sekali YouTuber asli KHM dulu ya. Ya saya tahu dari termasuk yang dusun KHM. Ini satu cerita ini, yang tiga. Bikin video sekarang, kita kapan-kapan kita perniagaan dapat royalti atau bonus. Kita bekerja lebih dari target, kita dapat bonus. Jadi ada 6 ya, 6 yang coba ibu kerja dari sini. Oke. Yang kedua tadi 1, tingkatkan pendapatan dari yang 6 upayakan. Kalau memang 6 belum bisa, artinya ibu harus 1 dan 2 dulu. Misalnya kayak ibu, saya ingin punya kebun. Kalau kebun itu berapa modalnya ibu? 1 kali ini ya berapa? Ya, 400 juta. Iya, 400 juta. Saya berkata otomatis saya harus menambah kerja dulu. Apakah dari jualan atau apa, sehingga saya punya uang bisa beli kambing dan jual sawit. Nanti hasil sawitnya juga kita terima. Jadi kalau kita belum bisa berinvestasi di yang 6 ini, berarti kita harus tambah kerja ini. Seperti itu. Sepakat Bu ya? Yang ini masih nyambung Bu ya? Yang belakang oke Bu? Bu, yang belakang oke? Gini deh, nanti seperti biasa di akhir acara kita ada door prize, mau nggak Bu? Gak mau Bu? Yang di belakang enggak? Door prize-nya emas Bu. Ada 3 keping, nanti kita buat door prize, mau Bu? Kayaknya mau satu deh. Yang lain kamu? Mau ya? Kita buat door prize, boleh Bu ya? Ini saudara dulu. 3 keping, logam mulia nanti kita door prize-kan di akhir acara. Oke. Jadi konsepnya tadi, kalau kita belum bisa bangun yang ini, maka tanpa kerja dulu, baru kita bangun. Ya. Yang kedua tadi, kita kontrol pengeluaran. Ini yang penting yang kita ajarkan hari ini. Yang materi paling penting adalah yang kedua ini, bagaimana mengontrol pengeluaran kita. Oke, kita mulai. Dalam mengontrol pengeluaran, kita bagi. Pertama itu, ibu coba catat. Ya.
kurang dari sini ibu, tolong catat. Pengeluaran ibu sampai sekecil-kecilnya, catat. Ini serius ibu. Ibu catat ya. Beli pulsa 20.000, anak jajan 500, catat bu. Nah, kalau ingin kita ingin kita tahu bagaimana posisi kita, maka harus ada catatan. Di sini kita bisa berubah apa yang perlu kita ubah, apa yang perlu kita pertahankan. Kalau ibu-ibu tidak punya catatan, nggak bakal selesai. Jadi materi ini berapa kali? Jadi catatlah pengeluaran itu sekecil-kecilnya. Nanti akan ketahuan berapa pengeluaran itu. Oke? Catatnya bagi dalam 6 toples, ya, 6 toples. Yang pertama itu masukkan ke toples kebutuhan harian, bayar listrik, bayar sekolah anak, jajan anak, pulsa, apa lagi bu? Belanja untuk makan, apa lagi bu? Yang harian bu? Ya? Gimana? Modal, modalnya nanti itu tiap bulan rutin. Kalau tidak rutin, nanti masuknya ke yang lain. Kalau tidak rutin, tapi kalau rutin, silakan masukkan ke kotak pertama. Iya. Kalau masuk rutin, silakan masukin ke dalam kotak pertama. Berarti kita masuk itu. Oke bu. Yang kedua, masukkan ke toples yang namanya dana darurat. Dana darurat ini dana kalau kita sakit, kalau nggak terpakai ya kita nanti bisa sebagai saving kapalan. Nah kalau pingin lah ibu, bukan darurat. Kalau pingin bukan darurat ya. Hujan-hujan ada teng di bakso bukan darurat itu. Itu bukan darurat. Oke. Yang ketiga, masukkan ke dalam toples yang namanya investasi dan tabungan masa depan. Ini ilustrasi. Ya. Yang keempat itu masukkan juga dalam toples gaya hidup. Gaya hidup. Kali-kali dong. Yang kelima, masukkan juga dalam toples. Selamat datang. Salam. Untuk penyerahan tim PKK Kecamatan Kesatur. Mohon izin. Izin bu. Kita pakai ini, pakai amplop ya. Kalau ini materinya pakai toples. Ibu dapat uang dari suami, langsung masuk ini maksimal 55% untuk ini. Kemudian untuk dana 10% untuk tabung, 10% dari hidup dan kalau dari materi ini kira-kira ibu mau ini dalam ajaran Islam ada kita tadi kasih sumber rezeki kita bagi dengan kondisi ini. Mau nggak kita kasih sumber rezekinya sama Allah? Allah tadi kasih satu sumber rezeki mungkin dari gaji suami, nanti ada lagi sumber rezeki lain-lain. Mau nggak bu? Yakin mau bu? Gimana caranya bu? Kenapa? Kalau ibu mau menambah sumber rezekinya, terdesak dengan ibu.
jika kita ingin memberi banyak orang bersedekah, karena sampainya ujian mati memang layak ditambah karena bantuan akan tambah juga. Oke. Di 6 toples ini itu bagi dua. Yang pertama, toples yang dua ini dan darurat dan masa depan ini adalah untuk masa depan kita. Sedangkan 4 toples lainnya untuk kondisi kita saat ini. Jadi kalau ibu ingin mempertimbangkan kehidupan masa depan ibu, maka ini harus juga diperkuat. Kata saya, perkuatlah ya dana darurat dan untuk tabungan depan. Ini pengalaman kami berdua sama istri. Dulu kami pakai perencanaan kayak gini, pokoknya bagaimana air mengalir. Kami ikut arisan dulu. Begitu dapat pegang uang, misalnya dapat 4 juta, apa yang terjadi bu? Lepasan. Sama bu. Hanya itu, beli berapa uang tadi tadi? Langsung cari satu baru, ya jalan belum. Sama ya, sama ya belum. Berarti kan sama. Yang susah bu, ketika ternyata kita supaya sekolah anak kan nggak murah bu ya, apalagi kami anaknya di swasta itu. Besar, itu uangnya dari mana? Padahal kan tiap bulan kami nyicil, jangan ada satu ngomong gaji kan, baru ada yang gimana sekolah anak segala macam. Kalau kita sudah punya perencanaan masa depan, jadi uang hari-hari untuk ini juga jelas. Dia punya. Oke. Dan manfaatnya pasti ibu kalau ibu sudah membuat perencanaan seperti ini. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, catatan ibu tadi atau kompres ibu itu akan mengontrol aliran nafsu kita. Tadi kan kompres ini untuk jajan juga itu. Kemudian mau nongkrong di kafe, dulu masih ada enggak? Kalau enggak ada, oke, kita bisa dimampukan untuk mengontrol pengeluaran kita. Terus kita tahu mana yang harus kita tekan, mana yang kita tingkatkan untuk mencapai mimpi kita. Kita tadi di tabungan masa depan kita masukin tadi 20%. Tapi ternyata kita punya mimpi yang tambah banyak. Pertama ingin umroh, kedua ingin jalan-jalan ke depan, yang ketiga ingin jalan-jalan. Kira-kira cukup nggak 10%? Kalau nggak cukup, berarti itu harus ditingkatkan. Caranya gimana? Ambil dari yang lain, misalnya dari yang gaya itu tadi. Kita nggak perlu gaya dulu ya, kita mau umroh. Atau kita dari sumber sehari-hari yang tadinya jajan, setelah dihitung jajan itu mencapai misalnya penghasilan kali 5 juta, jajan 2 juta, kita kurangi jajannya. Kemudian dia juga lebih sedikit dan keuangan, serta tidak merasa banyak uang. Ini yang paling parah, merasa banyak uang. Ya bu ya. Oke. Dan sebenarnya ibu yakin bisa nggak lakukan ini? Mencatat. Hah? Iya bu. Atau dia merasa nggak? Pak, nggak mungkin saya buat itu pak. Gaji suami atau pendapatan suami kecil. Ada yang merasa gitu? Iya. Ada yang iya bu. Jangan lu nggak pakai alasan. Ini ada contoh anak muda, seorang guru honorer mungkin pernah viral di media sosial, pendapatannya hanya 2.000 per bulan. Baik, tapi dia ingin bisa ngasih seorang tuanya ke mamanya dan ingin menikah. Diatur sama dia untuk prinsip 40.000 sebulan, jajan 60.000, untuk hadiah anak-anak murid dia 20.000, makan tanpa kerupuk 30.000 sebulan, belanja buku 20.000, nabung nikah 20.000, pas 200.000. Itu kan pendapatan dia yang tadi pengeluarannya. Cara tambah itu gimana? Dia berdoa anak kecil segala macam untuk makan dan alhamdulillah bisa nikah. Jadi nggak ada alasan. Kalau memang ibu punya impian yang ingin capai,
dan saat ini tidak tercapai karena merasa uang yang ada terus, maka aturkan uang itu. Oke, tanpa alasan ya, tidak ada alasan, no excuse. Kemudian yang kedua, dari ibu tadi, ibu lihat, kan ibu beda catatnya. Saat ini catat dulu, dari gak usah pakai persen dulu, catat dulu. Misalnya tadi jajan masuk ke kehidupan sehari-hari berapa? Setelah dapat, ayo kita kayak dokter kita check up. Kita minta ibu, kita itu ajak suami ngobrol. Ternyata pengeluaran kita itu lebih banyak di kehidupan sehari-hari. Ini untuk apa yang banyak? Oh, ternyata yang banyak untuk jajan segala macam. Ini kita diatur. Seberapa pantas sih jajan kita? Seberapa besar yang layak? Kita atur. Ini kami lakukan dengan istri. Karena kami merasa pendapatan kami banyak. Kok kamu nggak ada terus itu? Kita buka catatan segala macam, pakai rekor. Ternyata habis untuk jajan. Tiap pagi saya nongkrong sama kawan-kawan kantor di kedai, malamnya nongkrong di tempat kopi gitu. Ternyata itu besar pengeluaran dulu. Coba kalau sekali duduk aja di kedai itu 25.000 target. Kali 20 hari kerja sudah 500.000 keluar. Padahal sarapan di rumah kan bisa gitu. Atau nongkrong di kedai kopi itu lebih parah lagi di kafe-kafe kali duduk nggak kurang dari 50.000. Besar mereka. Saya mulai kurangi. Ini malam pribadi bu, karena saya bersama ini seperti itu. Karena pengeluaran paling besar adalah jajan. Atau ibu misalnya kalau kami di rumah ada Alfamart rumah ya, niatnya beli kecap, nyari ambil aku yang lain, jajan anak segala macam. Jadi niatnya untuk beli kecap, tapi terambil yang lain-lain. Itu loh. Makanya ada ibu di Jawa itu menyarankan kalau bisa ibu catat belanja bulanan dan tak perlu sering ke toko atau warung. Karena tadi niatnya beli sabun, terambil yang lain. Itu mereka besar sekali. Baik, bangsa ciki-ciki itu berapa bu? Satu ribu, 20.000. Apalagi ibu joy, aduh mahal sekali. Kalau nggak dikasih, marah-marah pulang. Jadi itu yang besar. Apalagi yang besar? Bisa nggak diatur? Ya, jadi ayo minta itu ajak diskusi, ajak suami ibu diskusi. Kenapa? Ya, keuangan itu keuangan keluarga. Ibu sudah mendapatkan pengeluaran, suaminya bagus, ya pasti dia juga. Gitu ya. Jadi kemudian lihat berapa kesehatan kita. Yang ketiga, pertama tadi ibu atur ininya, kemudian catat, ibu lihat ibu apa lagi, ibu check up. Yang ketiga, ayo mulai diatur rencana ke depan mau seperti apa. Yang pertama ibu, setelah ibu tahu kondisi keuangannya, tutup kebocoran. Yang tidak penting, tutup, kurangi, hilangkan. Tutup kebocoran. Betul. Bukan. Kita tidak tahu itu bocor atau bablas karena kita tidak pernah catat. Rasa masih banyak lagi uang kita itu. Ternyata begitu ada tagihan, bingung. Rasa kita sudah siapin uangnya, kok habis? Siapa buat ibu-ibu yang masih bertahan uang gaji suaminya sampai tanggal 20-an? Ada bu? Atau sampai tanggal 5 sudah begitu. Itu yang pertama untuk kebocoran. Yang kedua, ubah gaya hidup ibu-ibu. Rendah hati, tinggikan derajat. Menjadi kaya bukan terlihat kaya. Hidup sehat bukan ikuti selera saja. Pelajari ilmu atur keuangan
Dan yang terakhir yang paling dasar adalah kita berpikir wakaf minded. Bagaimana caranya sedekah? Bagaimana cara sedekah? Makin kita mikir itu kita sedekahkan segala macam, apalagi kita diajak untuk menggedor pintu langit dengan minta doa kepada malaikat. Caranya gimana? Sedekah dulu. Jadi ya, gedor pintu langit itu, pintu jadi langit itu, sedekah dulu. Jadi ubah gaya hidup keluarga kita, rendah hati, tinggikan kinerja, bukan kerja tanpa target. Kemudian kita menjadi kaya, bukan yang terlihat kaya. Pakai baju model terbaru, tas model terbaru, bermerek, tapi sudah saldo cuma ngetis. Coba ibu tengok yang punya Facebook, bajunya mungkin biasanya biasa dia cuma kaos baju, pakai training bola gitu. Istrinya pun gitu, kekayaannya triliunan, tapi tidak sedikit orang kita yang pakai jas segala macam pokoknya paling ini begitu tengok saldo. Atau mungkin ibu punya kawan, pakainya model terbaru, tapi begitu ini tolong dong wifi-nya pasangin, nggak punya saldo itu punya pakai HP-nya model terbaru. Seperti itu. Jadi kita menjadi kaya bukan terlihat kaya. Hiduplah yang sehat, bukan sekedar ikut jalan. Oke. Yang ketiga, kita mulai perencanaan masa depan. Jadi kita perhatikan apa yang kita perbuat untuk hari esok. Di lainnya tadi financial ratingnya kita lihat dan baca laporan keuangan kita, kemudian kita cari solusi dari kebutuhan yang ada, kemudian mulai kita targetkan berapa untuk dalam operasionalnya semuanya, berapa untuk dana darurat, berapa untuk pendidikan dan lain-lain. Jadi kita targetkan untuk ini sekian targetkan, sehingga mudah-mudahan toples keuangan kita sudah bisa. Tapi nantinya mungkin yang awalnya tadi 40% operasional bisa nggak turunkan? Tadinya untuk membangun masa depan 56% bisa nggak dinaikkan? Yang ketiga, ayo ibu bangun sehingga nanti di masa depan ibu tidak perlu kerja lagi, tapi ada ibu yang bekerja untuk ibu sendiri. Dalam aset ini ada 4 kategori. Yang pertama itu seperti saham atau yang digunakan sekarang kripto. Kripto itu keuntungannya bisa tinggi, tapi resiko juga sangat tinggi. Jadi itu bisa kaya mendadak, bisa miskin mendadak dengan saham atau kripto. Ada yang lain seperti bikin bangunan, sama dia bisa untung tinggi, tapi juga rendah. Kenapa? Ketika tidak laku, ya kan? Coba ibu mungkin pernah lihat ada papan tulisan rumah ini dijual, harga pasarnya misalnya 3 juta, tapi begitu itu terjadi berapa lakunya? Belum tentu laku yang pertama. Kalau belum laku, biasanya dibuang harga pasar. Itu dah. Modal kita 3 juta, ternyata begitu dijual karena tidak laku, ya sudah laku jadi lepas saja. Atau ibu bikin bisnis itu memang keuntungannya middle, dan biasanya ibu resiko juga. Misalnya ibu bikin warung segala macam itu. Ibu ke pasar belanja, ibu terakhir kawan-kawan berani nggak gabung 100 ribu zaman itu? Karena bu, ibu ke pasar baru 100 ribu, baliknya bawa buku, minyak goreng kalau dapat. Iya bu. Atau ibu nak terakhir kawan nih, berani nggak ibu ngajak kawan kita makan yuk? Jangan 100 ribu, mikir-mikir bu ya. Nah itu kan masih nilainya makin enggak. Menurut penelitian juga
kalau ibu-ibu tabungannya kurang dari 20 juta di bank, maka biaya bunganya, banknya itu lebih kecil daripada bunganya. Jadi ibu bisa punya uang 5 juta ini. Kemudian kan banyak 5 juta ya, kita simpan di bank selama 5 tahun. Begitu kita lagi, bunganya lalu habis bisa di potongan itu tiap bulan besar. 20 juta baru impas. Jadi itu datanya itu. Nah, bagaimana kalau kita di bank kita pakai deposito? Deposito itu dulu menguntungkan. Kenapa? Karena dia bunganya cukup besar, 10%. Dulu ya, kalau sekarang cuma sekitar 6%. Jadi ibu-ibu punya uang di tahun 2007 sebesar 1 miliar, kemudian dia enak, udah dia dapat aja biar bank yang dia buat kita. 2012 ibu ambil, ternyata naik. Tabungan ibu jadi 1,4. Untung apa ibu? Dari 1 miliar menjadi 1,4 miliar. Untung pergi. Untung. Coba kita lihat kalau kita melarikan ke emas. Tahun 2007 1 miliar ibu berikan emas. Harganya itu sekitar 174.000 per gram. Kita bulatkan 200. Ibu mendapatkan 5 gram emas. Ibu ya, 5 gram emas. Tahun 2012 ibu jual, harga emasnya itu 550.000 menjadi 2,75 miliar. Gimana bu? Untung harga untuk emas ya. Jadi itulah dasarnya emas. Apalagi mungkin ibu pernah dengar di berita deposito tidak bisa tarik, uang di bank macet, segala macam hilang dalam rekening. Itu resiko kalau kita menyimpan dalam bentuk rekening di bank. Oke. Kalau di rumah gimana bu? Di rumah tuh ibu sekarang nyimpan uang 10 juta, 5 tahun lagi nambah nggak kalau simpan? Kalau nggak dipakai ya, kalau dipakai berkurang. Kalau nggak dipakai itu nggak nambah gitu, nggak ada kenaikan. Ada resiko juga dimakan ayam, ada resiko terbakar, ada resiko basah ya, ada resiko terkena inflasi tadi ya, seperti itu, dan juga resiko hilang. Yang parah ini ibu, misalnya sekarang ibu pulang ke rumah, ibu ternyata ingat punya uang 100 juta rupiah dalam bentuk lembaran uang 100.000 yang pakai plastiknya bu, yang merah plastiknya. Ingat ya, yang plastik. Ibu ingat, saya megang, saya punya uang 100 juta rupiah nih. Ambil. Kemudian dibuka masih utuh. Senang nggak bu? Hah? Senang nggak? Senang ya? Kalau saya nggak bu, nggak laku. Ibu belanja ke pasar, tolak. Ibu tukar dokter, mohon maaf, waktu penukaran uang ini sudah tidak berlaku lagi. Tapi sebaliknya, ibu pulang ke rumah, ingat nenek itu udah nyimpan emas. Di tengok bentuknya gumpalan, nggak jelas bentuknya, pokoknya ada emas 10 gram. Ibu bawa pasar, seneng nggak bu? Seneng kan? Bentuknya kayak gimana pun, kalau emas adalah emas. Gitu. Jadi itulah kalau kita nyimpan uang di rumah ya. Dan juga itu bisa jadi dia nggak laku lagi. Nah, emas sendiri itu kenaikannya bisa 15-40% per tahun. Ini tengok di 2011 aja nggak perlu jauh-jauh, harga masih 300 ribuan per gramnya, 50 karat. Saat ini sudah mencapai 970.000 lebih. Seperti itu. Dan harganya terus naik. 40 rumah. Ini sebelum doorprize ada quiz book. Yang benar saya kasih satu orang yang benar, yang cepat dan benar saya kasih emas saat ini. Siap bu? Kalau kita lihat harga emas tadi bu ya, cenderung untuk naik. Kapankah waktu yang terbaik buat emas?
Waktu harga turun atau harga naik? Yang turun cepat yang pertama ngomong turun siapa? Ada yang turun. Yang harga naik pertama ngomong siapa? Mana yang katakan harga naik? Harga naik. Oke. Yang betul adalah waktu punya uang. Waktu yang terbaik buat beli itu saat punya uang, mau harga naik, mau harga turun, kalau kita punya uang beli. Jadi ada 3 konsep dalam emas. Yang pertama sering beli. Punya uang berapapun, kalau yang uang kita bisa pakai, belikan emas. Punya uang yang 1 juta, beli yang 1 juta. Punya uang yang hanya 50.000, beli yang 50.000. Nggak perlu kita beli yang besar. Sering beli. Konsep kedua adalah beli besar. Ibu beli 5 gram itu lebih murah ketimbang ibu beli yang 1 gram 5 kali. 5 gram itu harganya sekitar 4,4 juta. Yang 1 gram itu harganya sekitar 970. Berarti kalau dia 5 kali hampir 5 juta. Berarti lebih murah ya 5 gram. Tapi ingat, konsep pertama tadi sering beli. Kalau punya uangnya hanya 100.000, berapa cukup 100.000? Nggak perlu dia ajarannya. Misalnya 1 gram tadi harganya 970, kita punya uang 100.000, cukup 100.000 beli berapa? Kita berharap saya mau beli yang murah 1 gram, ternyata saya kumpulin 100.000, nambahin 50.000, nambahin lagi 100, udah 700.000, turun lagi ke 300.000, belanja ini itu, ya kan, jajan ini itu, naik lagi, habis lagi, kan selesai. Kenapa? Begitu ada uang di dompet, rasanya nak jajan itu udah. Kalau nggak buat kita, buat anakku ada makanan buat anak mikir, buat anak buat cucu, belanja ya. Tapi kalau sudah berubah jadi emas, sayang. Tidak. Ini buat dulu. Bagus kalian bu. Ya. Oke. Ini terjawab di nomor 3 bu. Ini berdua ya. Nomor 3 simpan lama. Jadi kalau kita beli emas, nabung itu simpan lama. Jangan beli sekarang, jual besok. Karena rolling emas, langsung beli emas, terus jual. Jadi uang untuk bayar listrik, untuk beli token, beli emas. Kalau besok buat dapetin, jual duit. Nah, lebih bagus lagi kalau beli emas tadi dikaitkan sama ikhtiar. Jadi kita konkret, tapi kita memikirkan impian kita apa? Misalnya nih, ibu punya impian 3 tahun lagi tahun 2025 bikin umroh. Umroh berapa biaya saat ini? 30 juta. 30 juta kita hitung dengan emas, karena ibu harus pegang 36 gram. Kunci 36 gram. Kenapa kita kunci dengan impian? Kenapa? Karena kalau tidak dikunci ibu, misalnya ibu saat itu sudah punya 10 gram, kemudian tidak punya impian nih. Pada rumahnya pas lagi hari raya besok belum ada pemasukan. Apa yang dipikirkan? Jual. Tapi kalau sudah punya impian, ini untuk umroh, mau jual. Bisa nggak ditahan baju barunya? Kalau tidak bisa, kita akan berpikir bagaimana mendapatkannya. Jangan menjual emasnya. Karena kita punya impian. Kalau kita mau jual emasnya, berarti impiannya mundur lagi. Tadi yang 2025, mundur lagi 2026, mundur lagi 2027, mundur lagi 2024. Sampai kita nggak ada ilmunya. Oke, jadi kuncinya dengan impian. Oke Bu ya. Jadi buat trik Bu ya, karena kita punya impian. Kita sadar diri juga ya. Oke. Jadi memang emas ini ada cenderung progresnya memang naik. Jadi kesimpulannya memang emas adalah tabungan terbaik dibanding kalau kita menabungnya di bank atau di rumah sendiri, ya. Kalau kita sepakat, terus kenapa nih banyak orang yang belum beli emas? Karena ternyata memang kita nggak tahu manfaat emas itu apa.
Padahal banyak kali manfaat emas itu. Yang tercatat itu ada 14 manfaat emas. Mungkin di lain waktu kita akan diskusi 14 manfaat emas itu apa. Atau harganya sangat mahal, sulit yang oleh kita. Padahal sekarang ada nih emas yang murah, dari 40.000 sudah bisa beli emas. 40.000 rupiah sekarang sudah bisa beli emas. Atau khawatir rupiah atau ini. Yang parah adalah merasa keuangan cukup dan akhirnya menunda-nunda. Padahal Bu, kita ini memang terjebak dalam kenangan masa lalu itu. Ibu ini dikasih zaman kecil, coba kita flashback ke belakang, waktu kecil kita masih zaman SD, ada pohon kita atau uang kita datang ngasih uang. Nah, ini uang dari Woon hari raya, untuk jajan. Jangan lupa sisanya di tabung. Ada sisa Bu? Ada sisa nggak? Kurang gitu. Kenapa? Kita berbicara keinginan. Kalau sekarang kita perlu kita sisihkan untuk impact kita, kemudian sisanya kita jajankan. Bisa terserah sisanya, tapi impian kita kerja. Jadi kita bisa mulai dari kecil untuk menjadi besar. Dan menabung itu memang soal pikiran kita. Banyak orang kaya tidak punya kemampuan besar, tidak punya tabungan. Di sisi lain, orang yang masih kecil punya tabungan. Itu memang soal kita mau tidak. Ibu mau tabungan Bu? Kalau mau, ayo kita mulai. Atur keuangan keluarga Ibu, sisihkan untuk tabungan. Tadi kita bilang bahwa emas merupakan tabungan terbaik. Nah, pertanyaan adalah emas yang mana? Apakah emas perhiasan atau emas begini? Ibu sekarang mana Bu? Yang ini apa ini Bu? Ya ini Bu. Gak apa-apa. Langsung dari Ibu udah hebat. Betul. Kalau Ibu sekarang posisinya seperti ini, saya cuma jempol. Berarti Ibu sudah tahu bahwa emas itu bagus. Tapi kalau Ibu sudah kesini, kita lihat kalau dia logam mulia itu lebih mudah biaya produknya lebih besar timbang perhiasan. Jadi kalau beli perhiasan sekarang kemudian jual, biasanya apa tuh ada potongan upah produksi, upah ini, bahkan yang dasarnya dibilang beratnya berkurang, betul ya? Katanya ini dipakai beratnya kurang. Begitu. Atau ibu misalnya beli perhiasan ke toko mana biasanya itu? Ya, toko keuangan misalnya ibu beli sana. Pas mau jual, toko keuangan ini tutup. Yang ada toko makantik. Ibu jualan apa yang jadi ibu? Potongan lagi. Ini bukan dari saya. Kalau kamu mau laporkan. Iya, harganya tak jelas, tidak transparan. Iya, ini perhiasan. Kalau perhiasan, biasanya dia tidak berubah karena dua-dua karena untuk campuran keuangan. Kalau perhiasan, oh yang oke. Ini pengalaman kami juga Bu, IT Pak kami sudah di Solo, begitu dia jual emas punya ke Solo, sekali kamu dipotong sana potong ini, begitu juga. Jadi ketika dia di Solo jual emas di rumah juta, begitu dia di Solo jual emas 100 juta, harganya dia dari juta. Itu bedanya kalau kita emas perhiasan. Nah, sedangkan kalau emas batangan biasanya harganya ikut harga. Ibu camat beli sama saya 1 gram, kemudian ibu camat jual. Ibu Davin misalnya, harga 1 gram jualnya itu 919.000. Terima uangnya Bu. Begitu terima uang 919.000, 900.000 nya beli lagi emas sama saya 1 gram. 19.000 nya simpan. Jika berapa lama ibu cek dulu, beli lagi 1 gram. Beli lagi sama saya. Sekali 10 kali jual beli aja sudah 150.000 rupiah.
lagi kalau kepingannya banyak. Ternyata tiba-tiba ibu kepala kampung beli 10 keping, lebih dahsyat lagi. Gitu. Oke. Jadi kita memang mulai dari varian kecil ini 0,025 dengan harga sekitar 40.000 sudah bisa beli emas. Kami di sini biasa untuk anak sekolah segala macam pedagang-pedagang kecil yang nggak bisa beli emas karena sudah bisa beli emas. Oke. Keuntungan menjadi agen atau member pertama itu bisa mendapatkan potensi bisnis emas, di mana toko itu nggak pernah ngasih ke kita. Dia bisa toko nanti 1, toko nanti 2, total 60 keuntungan dia, tapi tidak pernah menawarkan kepada kita dulu. Kemudian dapat support dan aktivitasnya, dan kita jaringan sudah luas gitu ya. Ini cara dapatnya Bu untuk saat ini ada promo, yaitu kalau member dari 1,6 juta sekarang cukup 1,28 sekian. Saya punya semangat hari ini, dimana dia nanti ada paket emasnya 0,1 gram kopi ditambah 0,2 gram kopi. Dan kalau memang ada yang datang member hari ini, kami kasih bonus lagi 0,05 kopi. So kalau datang hari ini. Dan kalau agen itu dari 8.200.000 sekarang cukup 7,2 ini dapat emasnya 0,16 kopi, 0,24 kopi, 0,5 kopi. Dan kalau pasar hari ini saya kasih bonus 0,1 gram kopi. Jadi mudah-mudahan dengan Anda review bergabung kita bisa sama-sama untuk belajar dengan orang punya emas. Oke, sebelum berakhir Bu, kita review ya materi kita hari ini. Ingat Ibu, yang pertama, atur keuangan ibu-ibu agar amazing, agar beruntung. Ya, atur keuangan ibu-ibu agar beruntung. Yang kedua, naikkan pendapatan, kontrol pengeluaran, dan bangun aset. Ya, ingat, naikkan pendapatan, kontrol pengeluaran, dan bangun asetnya. Yang ketiga, cari sumber pendapatan yang berkah, maksudnya yang masih income. Jangan sampai kita terjebak capek kerja sehingga habis waktu kita untuk ibadah, habis waktu kita untuk keluarga. Biarlah uang yang bekerja buat kita, bukan kita bekerja untuk uang. Tadi ya, dari 8 ada 6. Cari dari sumber yang 6 tadi. Yang keempat, catat pengeluaran dan tentukan targetnya. Saat ini uang keluarga kita ternyata, misalnya pendapatan kita keluarga kita 10 juta, ternyata 4 juta tapi buat jajan. Atur berapa yang sebenarnya buat jajan, berapa yang buat ujian kita. Yang kelima, rencanakan masa depan dengan cara tutup kebocoran, ubah gaya hidup, dan buat rencana yang matang, rencana emasnya buat planning tadi. Yang keenam, bangun aset. Jangan lupa ada 4 kategori aset tadi. Ada yang dalam bentuk saham, misalnya dia keuntungannya tinggi, resikonya tinggi. Ada dalam bentuk bangunan, dia keuntungannya bisa tinggi tapi resiko juga tinggi. Ada yang dalam bentuk bisnis, keuntungannya menengah, resiko juga menengah. Atau dalam bisnis emas, di mana keuntungannya menengah tapi resikonya rendah. Dan yang terakhir adalah emas merupakan pilihan yang terbaik buat menabung. Jadi ini review materi kita dari awal tadi. Ya, ada 7 yang kita siapkan ini. Jadi yang mau ya pulang nanti mulai lagi. Kalau bisa ya sekarang, kalau enggak ya mulai tanggal 1 besok lah. Mulai tanggal 1 Maret catat. Jadi ini kenapa dulu? Ya, makanya biar kita gampang, mulai 1 catat pengeluaran kita. Nanti di akhir bulan kita review berapa sih pengeluaran kita sebenarnya. Jadi yang pertama ini ulangan alami aja, nggak perlu dikatakan alami aja.
alami berapa pengeluaran jajan yang dijalankan kita tahu, ya. Jadi akan biasa. Nanti di akhir bulan baru review seperti apa. Oke. Dan yang paling sulit untuk menerapkan meeting deploy ini adalah ibu-ibu sulit untuk berkomitmen apa yang direncanakan. Rencananya jajan cukuplah Bapak 20% saja atau kurang lebih 1 juta, ternyata jajannya tambah lagi gitu. Yang paling sulit oleh karena itu diingatkan, ayo komitmen. Kenapa? Yang untung dengan komitmen itu adalah ibu sendiri. Saya nggak ada untungnya, bukan baru buat kami. Yang beruntung ya sebagai ibu sendiri. Oke, ini dari Bapak Jamil bahwa ilmu yang kita dapat tidak akan berubah hidup kita, action yang berubah hidup kita. Diskusi kita panjang lebar tidak akan berubah hidup kita, action ibu-ibu yang berubah hidup ibu sendiri. Baik, itu mungkin dari kami. Jika memang ada yang kurang jelas dalam macam mau tanyakan kemudian, silakan hubungi kami di 0812 78 654 43. Terima kasih. Halo.